Perkenalkan, nama saya Aditya Usman dengan NIM 241011400558. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana komputer bisa menyimpan, mencari, dan mengatur ribuan file tanpa berantakan? Nah, jawabannya ada pada sistem berkas, atau dalam bahasa Inggris disebut file system. Dalam video kali ini, kita akan bahas secara global apa itu sistem berkas, bagaimana cara kerjanya, jenis-jenisnya, dan perannya di berbagai sistem operasi modern. Baiklah, langsung saja, langsung saja kita ke materinya. Apa sih sistem berkas itu? Sistem berkas adalah komponen utama dalam sistem operasi yang bertugas untuk mengelola data di dalam media penyimpanan, seperti hard disk, SSD, flash disk, atau bahkan server cloud. Sederhananya, sistem berkas itu seperti pustakawan digital. Dia yang menentukan bagaimana file disimpan, diberi nama, diatur dalam folder, hingga bagaimana data bisa diambil kembali dengan cepat dan aman. Tanpa sistem berkas, semua data di dalam penyimpanan hanya akan terlihat sebagai tumpukan bit dan byte yang tidak bermakna. Lalu ada fungsi utama sistem berkas. Ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh sistem berkas, yaitu penyimpanan. Sistem berkas menentukan di mana dan bagaimana data disimpan di media fisik. Lalu, ada pengorganisasian. Sistem berkas menentukan di mana dan bagaimana. Ia membuat struktur seperti direktori dan subdirektori agar file mudah ditemukan. Lalu selanjutnya ada akses dan pengendalian. Sistem berkas juga menentukan siapa yang boleh membaca, menulis, atau menghapus file tertentu. Lalu ada keamanan dan keandalan. Banyak sistem berkas modern punya mekanisme perlindungan data seperti enkripsi dan recovery setelah error. Intinya, sistem berkas juga bukan hanya tempat menaruh file, tapi juga memastikan file tetap teratur, aman, dan mudah diakses. Selanjutnya, ada struktur. Dalam sistem berkas, ada beberapa komponen penting yang bekerja di balik layar. Pertama, ada file. File merupakan unit dasar penyimpanan berisi data seperti teks, program, gambar, dan video. Selanjutnya, ada directory atau folder. Folder merupakan wadah untuk mengelompokkan file seperti lemari arsip digital. Selanjutnya, ada metadata. Metadata merupakan informasi tentang file, misalnya nama, ukuran, waktu dibuat, dan izin akses. Lalu yang terakhir ada FAT. FAT merupakan tabel yang menyimpan lokasi fisik data di disk. Struktur ini membantu sistem operasi menemukan file dengan cepat, bahkan ketika file tersebar di banyak blok penyimpanan. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Berbagai sistem operasi menggunakan sistem berkas yang berbeda. Beberapa yang paling umum antara lain, itu ada FAT. Digunakan pada sistem lama seperti DOS dan awal Windows. Sederhana, tapi kurang efisien untuk file besar. Selanjutnya ada New Technology File System. Sistem berkas modern untuk Windows, mendukung keamanan, kompresi, dan recovery. Lalu ada XT2, XT3, XT4 yang populer di Linux. XT4 adalah versi terbaru yang cepat dan mendukung volume besar. Selanjutnya ada APFS atau Apple File System. Ia digunakan oleh macOS dan iOS, didesain untuk SSD, dan memiliki fitur enkripsi kuat. Lalu selanjutnya ada exFAT. Umum di flash disk karena bisa digunakan lintas platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Selain itu, ada juga sistem berkas terdistribusi seperti NFS, Network File System, atau HDFS, Hadoop File System,
yang digunakan di server besar dan cloud computing. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Secara global, proses kerja sistem berkas bisa dijelaskan seperti ini. Ketika pengguna membuat file baru, sistem berkas akan mencatat metadata dan menentukan blok penyimpanan kosong di disk. Saat file dibuka, sistem berkas mengambil data dari lokasi fisik berdasarkan informasi di tabelnya. Jika file dihapus, blok-blok penyimpanan itu akan ditandai sebagai kosong agar bisa dipakai ulang. Semua proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam milidetik, berkat struktur dan algoritma yang efisien. Lalu, apa aja tantangannya? Dalam dunia modern, sistem berkas terus berkembang. Tantangannya bukan hanya mengatur data di satu komputer, tapi juga di jaringan global dan cloud. Sekarang kita mengenal file sistem terdistribusi, file sistem terenkripsi, hingga file sistem yang berbasis blockchain. Tujuannya tetap sama, menjaga agar data tetap aman, dapat diakses, dan tidak mudah rusak. Jadi, sistem berkas adalah fondasi utama dari bagaimana komputer memahami dan mengolah data. Tanpa sistem berkas, semua yang kita simpan, seperti dokumen, foto, video, bahkan aplikasi, tidak akan bisa digunakan dengan benar. Itulah gambaran global tentang sistem berkas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.